Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat adik-adik sekalian yang sudah hadir di kelas ini. Pada hari ini kita masuk mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Ini biasanya mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat akhir atau sudah masuk di tahap penyusunan proposal, ya, seminar manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan adik-adik sekalian saat ini lagi menyusun proposal penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi ilmu manajemen, ya. Nah, di mana adik-adik sekalian harus mampu membuat sebuah proposal, ya, untuk menyelesaikan tahap sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di program S1 manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan seminar itu seperti apa, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, apakah adik-adik sekalian sudah pernah mengikuti yang namanya seminar? Pernah, ya? Atau kegiatan sosialisasi atau kegiatan di masyarakat, misalnya kegiatan remaja masjid, ya. Apalagi kegiatan kegiatan kalau di Kristen Natal dan segala macam, ada ya, ada membuat proposal, ada membuat proposal. Nah, tidak jauh bedanya dengan kegiatan yang akan dibuat di dalam pembelajaran seminar ini. Cuman kita ini lebih fokus kepada program atau ilmu studi yang kita dalami. Ya, kebetulan adik-adik sekalian berada di program studi ilmu manajemen, ya, seminar. Seminar itu harus berhubungan atau memiliki banyak pihak, ya, namanya seminar. Ya, seminar itu tidak bisa dibuat oleh sendiri-sendiri, itu dia harus punya tim, ya, memiliki tim agar pelaksanaan seminar tersebut bisa terlaksana dengan baik, ya. Nah, apa saja yang perlu dibicarakan di dalam seminar, ya? Yang difokuskan dalam pelajaran kali ini adalah seminar ilmiah. Kebetulan ini mahasiswa tingkat akhir dan ini kita fokus kepada pembahasan dengan seminar ilmiah yang akan dilakukan, ya. Yang dibuat oleh mahasiswa akhir yang akan menjalankan penelitian untuk syarat kelulusan di universitas di mana mereka terdaftar. Ya, ini setiap mahasiswa akhir ini wajib melaksanakan seminar, baik itu ilmu sosial maupun yang di luar ilmu sosial. Nah, kebetulan kita dalam hal ini masuk di dalam bidang studi sosial, ilmu sosial, ya. Pengertian seminar dalam modul yang dibuat oleh Insinyur Dias Ekayani di Universitas Terbuka memberikan satu pengertian bahwa, ya, seminar berasal dari kata Latin. Ini menurut Kartika di dalam artikel dosen, yang berarti tempat menanam benih, di mana seminar adalah pertemuan yang dapat diselenggarakan oleh sekelompok orang untuk membahas masalah dan memberikan solusi ilmiah. Artinya seminar itu seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak bisa dikerjakan sendiri, dia harus ada kelompok, ya. Kalau adik-adik di semester 2 atau di semester 1 sudah belajar tentang ilmu manajemen, ya, di mana manajemen itu adalah memiliki beberapa fungsi, ya. Fungsi manajemen masih ingat? Itu sering disingkat dengan apa itu? Sering disingkat apa? Sering disingkat FOAJ, ya.
POAS itu seorang manajemen harus paham dan apa artinya POAS. Nah, berkaitan dengan itu, POAS ini adalah P adalah planning, terus O adalah organizing, A adalah actuating, dan C adalah controlling. Ya, ketiga ini. Jadi di dalam seminar harus ada unsur perencanaan juga, harus ada unsur pengorganisasian karena ada orang-orang di dalam. Ya, setelah itu, setelah diorganisasi, setelah ada perencanaan tadi, ya seorang yang membuat seminar di organisasi dibagi-bagi tugas. Ini fungsinya pembagian tugas di organisasi ini. Lalu actuating itu adalah pelaksanaan. Ya, setelah pelaksanaan maka ada evaluasi. Evaluasi yaitu ada namanya pengawasan. Pengawasan ini adalah sebagai pengendali dari kegiatan yang akan dibuat. Ya, itu ini ada hubungannya dengan sekelompok orang yang membahas masalah, memberikan solusi-solusi ilmiah. Nah, itu kita tinggalkan. Kita kembali ke seminar ini. Bentuk-bentuk proposal yang akan dibuat. Nah, seperti kegiatan remaja masjid tadi, ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah biasa membuat atau melakukan kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Ya, minimal itu tingkat RT atau pesta 17 Agustus atau kegiatan lain ya yang membutuhkan yang namanya proposal pendanaan. Ada kaitannya dengan pendanaan, ya. Jadi kita harus mampu melakukan yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sampai kepada pengawasan. Proposal harus diawasin juga. Kita laksanakan kegiatan harus ada evaluasi kan. Habis acara harus ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, itulah fungsi pengawasan. Apakah sudah berjalan semestinya? Sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai atau yang diharapkan atau yang direncanakan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam melaksanakan sebuah seminar, di mana pelaksanaan seminar nantinya bisa mendapatkan performance atau hasil yang baik harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Ya, dibuat semenarik mungkin, mulai dari desain judul tadi kan munculnya dari ide atau dari opini-opini atau fenomena-fenomena yang terjadi sehingga kita buat menjadi suatu kegiatan yang menarik sehingga orang atau peserta kepengen tahu apa sih seminar itu gitu. Kenapa dibahas masalah itu sehingga orang tertarik mengikuti seminar itu. Buat semenarik mungkin, ya. Terus tempat lokasinya, ya. Tempat lokasi kalau untuk saat ini lebih banyak ke daring, seminar lewat melalui daring, ya. Jadi seminar itu dimanapun orang udah bebas sekarang. Kalau dulu nggak bisa, harus ke tempat, ya. Kalau mau ikut seminar harus datang di tempat. Kalau enggak kita tidak bisa ikut gitu, ya. Apa saja yang dibuat dalam latar belakang agar disampaikan menunjukkan benang merah berfokus pada pembahasan masalah. Jadi di latar belakang ini, kalau kita buat latar belakang harus sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Jadi yang kita bicarakan di awal A, di akhir harus A, nggak bisa beda, supaya sinkron apa yang kita bicarakan. Jangan kita bilang A di awal, hasilnya B di akhir, berarti nggak ada hubungan. Gitu. Jadi kalau di dalam ya harus fokus pada pembahasan atau masalah yang akan diteliti. Terkadang mahasiswa dan unsur latar belakang bercerita panjang yang tidak termasuk lingkup pembahasan. Misalnya mengangkat tema tentang kinerja, ya kinerja. Ini semua pasti tahu kinerja. Kinerja itu adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau output, ya yang sudah dibuat oleh seseorang terhadap pekerjaannya. Ya, kalau bahas kinerja saja, nggak usah bahas yang lain. Nah itu kadang-kadang di latar belakang mahasiswa menceritakan kinerja, menceritakan tentang ekonomi, menceritakan tentang pola hidup,
itu malah itu nanti nggak fokus kepada sasaran yang akan dicapai. Nanti kan ada bahasanya tadi, ada bagian-bagian yang akan dibuat tujuan. Nah, unsur yang paling penting dimiliki di dalam latar belakang ada 4 poin. Ya. Yang pertama adalah unsur pentingnya masalah, ditulis pada awal pemikiran utama. Misalnya tadi kinerja. Nah, ini kinerja yang di paragraf pertama kita buat menurut pandangan kita. Ya, opini kita tadi. Kinerja itu begini-begini. Hubungannya dengan kegiatan perusahaan, hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan, itu yang akan kita giring di alinea pertama. Yang kedua adalah skala masalahnya. Kenapa kinerja? Apa masalahnya? Apa yang membuat kinerja kita rendah? Apa yang membuat kita kinerja rendah? Coba. Salah satu indikatornya apa? Kenapa orang itu malas bekerja atau tidak berhasil atau tidak menunjukkan hasil kerja yang baik? Apa yang menunjukkan salah satunya? Gaji, oke. Yang lain? Approve yang didapatkan tidak sesuai. Ya, masuk di dalam income dengan gaji dari disebutkan. Apa lagi yang lain? Faktor lain apa yang bisa membuat ini pada bekerja semua, ada yang bekerja? Ya. Ada. Apa yang membuat kamu tidak semangat atau nggak bisa menunjukkan kinerja yang baik gitu di perusahaan? Sehingga aturan dalam perusahaan atau dalam kerja tersebut. Maksudnya? Aturan yang terlalu kejam gitu ya. Tekanan dalam perusahaan ya karena. Oke. Jadi kalau di perusahaan itu kan namanya perusahaan yang punya aturan kan gitu ya. Jadi ya kita ikuti. Nah, memang kadang-kadang itu menjadi masalah. Dan masalah itu seorang mahasiswa harus mengkritisi, harus mencari tahu. Kalau memang itu bisa menjadi masukan bagi perusahaan, ya boleh ditulis itu. Yang mana tahu bisa merubah ya kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa lebih baik. Nah, gitu. Jadi di unsur skala masalah itu menjadi pembahasannya diceritakan masalah kinerja ini ada unsurnya dengan gaya kepemimpinan misalnya, atau income yang diterima tidak sesuai, atau porsi kerja jumlah pekerja yang terlalu banyak, ya jam kerja yang melebihi dari jam kerja yang sudah ditentukan sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, yang ketiga adalah unsur kronologis masalah, yang menjelaskan proses terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah ini? Kenapa tadi gajinya? Apakah gajinya tidak dibayar tepat waktu? Apakah gaji itu kena potong ketika dia terlambat atau ada masalah yang dibuatnya atau tidak mencapai target? Itu kan menjadi masalah. Ya, itu menjadi itu yang kronologisnya kita ceritakan lagi. Setelah kita cerita tadi apa masalah kinerja bukan kinerja itu, terus kinerja itu tadi penyebabnya karena gaji. Nah, gaji itu kenapa? Itu diurai lagi itu setelah mendapatkan indikator tadi. Nah, gaji kenapa? Gaji sering terlambat, atau gaji sering kena potong, atau gaji nanti kadang-kadang 3 bulan sekali baru terima karena kondisi perusahaan yang lagi tidak stabil dan segala macam. Bisa terjadi seperti itu. Nah, hal itu bisa dimuat di paragraf ke-3. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Paragraf keempat adalah solusi. Solusinya apa? Nah, makanya mahasiswa saya sebagai penulis tertarik untuk menganalisis atau melihat pengaruh antara kinerja itu dengan masalah apa tadi, gaji atau income yang didapatkan. Nah, itu yang kita jadikan solusi di situ. Nah, solusinya apa? Kita cari tahu. Ya, setelah kita tahu apa masalahnya, kita kasih solusinya. Nah, solusinya itulah yang kita uraikan jadi teliti. Itulah yang kita teliti lagi jadi masalah. Ada pertanyaan? Satu Pak, ya. Persoalan di dalam proposal itu maksimalnya itu berapa lembar dan isinya itu harus dari kan kita mengambilnya dari skripsi yang akan kita susun. Jadi itu maksimalnya berapa lembar dan apa yang harus dijelaskan dalam situ? Identifikasi masalahnya kah, solusinya kah, dan ada berapa bab? Di dalam latar belakang tergantung kebijakan dari apa. Mungkin ada format di fakultas seperti apa, tapi biasanya di latar belakang itu tidak terlalu banyak. Paling 5 lembar. Sudah termasuk latar identifikasi masalah, sudah termasuk itu pengatasan masalah,